Sahabat pos yang kami hormati, pagi hari ini kita akan sharing, berbincang-bincang dengan salah satu oranger yang ada di kantor pos Surabaya. Kenapa kita mewawancarai oranger di kantor Surabaya ini? Karena ternyata beliau termasuk oranger yang cukup berprestasi dan omsetnya luar biasa. Bagaimana kisah dan cerita oranger dari kantor pos Surabaya ini, barangkali bisa diperkenalkan Mas Radian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasdian Awang. Lengkapnya Rasdian Awang Prasetya. Saya tinggal di Surabaya, tepatnya di Jalan Gundi, sebelah PGS. Pertukuan PGS. Saya juga sudah beranak dua, punya anak dua. Keluarga tinggal di Mojokerto, Pak. Mojokerto, ya. Jadi setiap minggu sekali saya pulang ke Mojokerto. Saya bergabung di Oranger Kantor Pos ini mulai tahun pertengahan 2018. Sampai hari ini berarti masuk tahun ketiga, Pak. Tahun ketiga ya. Masuk tahun ketiga. Kalau boleh tahu, Mas Awang, dulu kenalnya dengan PT Pos sehingga bisa menjadi oranger di PT Pos Indonesia dari mana? Kebetulan ada teman saya, teman SMA, Pak. Teman SMA yang bekerja di kantor pos Surabaya Kenjeran, di KPC Kenjeran, kalau nggak salah. Ya, di daerah Kenjeran. Pas waktu kita ketemu ngobrol-ngobrol ngopi itu, beliau menginformasikan bahwa ada buka lowongan di bagian oranger gitu. Ya, oranger. Pada saat itu sih saya sudah punya pekerjaan cuma serabutan, Pak. Cuma serabutan, tepatnya di soal ini kelistrikan gitu, di daerah Waru. Nah, bayangan saya pada saat dijelaskan itu, beliau menjelaskan bisa dibuat sampingan ranger, ya. Bisa dibuat sampingan. Jadi nggak full time dan nggak dituntut jam kerja yang harus standby sekian jam seperti jam kerja pada umumnya. Nah, pada saat itu memang saya tertarik dikarenakan buat sampingan itu tadi. Ya. Karena sedikit digambarkan tentang kinerjanya, terus kemudian hasil yang didapat nanti. Jadi saya coba untuk melamar. Dan pertama kali saya mendatangi kantor basecampnya Oranger diterima oleh Pak Ilham. Nah, terus kemudian saya menyampaikan lamaran tersebut, langsung besok harinya saya diajak bergabung dan sudah mulai langsung diarahkan kerjanya seperti prospek bersama dengan teman-teman segala macam, itu sudah kami lalui di awal-awal itu. Ya, kalau di awal itu kira-kira berapa Mas Awang bisa mendapatkan fee bulanan ataupun mungkin omsetnya berapa sih kan gitu ya? Ya. Pada saat masih dalam proses belajar ya. Iya, betul. Ya. Jadi bisa dikatakan pada saat itu minimal satu hari satu paket, Pak. Minus satu hari satu paket. Berarti kalau satu bulan 30 paket atau gimana? Iya, seperti itu, 30 paketan. Ya. Jadi karena terbantu adanya ini, Pak ya, uang bensin. Ya. Sehingga lumayan waktu itu, saya anggap lumayan. Okay. Ya, sekali untuk tambah-tambahan kebutuhan rumah tangga. Terus kok memang untungnya Pak Ilham sangat ini sekali, sangat ngomong sekali, Pak. Kita didorong terus untuk terus melakukan prospek, beliau mendampingi prospek kemanapun, sehingga mulailah saya ketemu dengan beberapa perusahaan, instansi waktu itu, Pak, waktu itu DPRD 1 Surabaya. Pada saat itu sebetulnya
nggak sengaja, Pak. Nggak sengajanya saya pernah ditugaskan di loket. Ditugaskan di loket, waktu itu kan memang orangnya diperbantukan ya, jaga loket. Kalau memang loket lagi sibuk, penuh, saya diperbantukan. Ada kebetulan customer yang sedang mengirimkan dokumen, ternyata setelah saya follow up, beliau utusan dari DPRD 1 DPRD 1 untuk mengirimkan waktu itu banyak dokumen, sekitar 500-an 500 dokumen. 500 dokumen. Cuman memang dibagi dengan teman-teman loket yang ada di situ waktu itu. Saya kebagian juga. Nah, dari situlah saya langsung punya ide, Pak. Apa ini bisa diprospek gitu. Ya. Begitu saya setelah selesai mengentry, saya tinggal wajahnya tinggal, Pak. Ya. Wajahnya tinggal saya kejar, saya kejar petugas tadi itu, petugas itu. Saya kejar sampai di depan, saya tanya, ternyata sama beliau diarahkan langsung ke bagian sekretariatan dewan. Ya. Ini Pak, untuk menyampaikan seperti ini harus secara formal ke sekretariat dewan. Ya. Oke, baik. Saat itu besoknya langsung saya coba membuat proposal yang sudah disediakan oleh Pak Ilham. Saya buatkan proposal, saya masukkan, dan kebetulan beberapa hari kemudian mulailah ada jawaban, Pak. Saya langsung dikabari untuk pick up dokumen yang ada di dalam posisi Mas Awang sudah di posisi oriented lagi ya. Sudah di posisi oriented ya, lagi, sudah. tidak di loket ya. Sudah, itu di loket itu kan nggak setiap hari, Pak. Ya, di loket itu cuma menginisiasi ya gitu ya. Iya, betul. Menginisiasi bahwa jadi memang idenya waktu ada orang ngirim itu langsung saya kejar. Saya coba menawarkan soal pick up gratis itu tadi. Ternyata memang direspon seperti itu tadi. Akhirnya ya beberapa hari kemudian ada orderan untuk pick up. Nah, dari situlah saya coba memberanikan diri masuk ke semua instansi, Pak. Ya, sekarang pelanggannya Mas Awang berapa sampai sekarang? Sampai hari ini saya mempunyai 113 pelanggan. 113 pelanggan. Baik online shop ataupun perusahaan. Nah, kalau dari proporsi 113 itu kira-kira paling banyak di mana? Kalau dari 113 itu yang paling banyak memang online shop, Pak. Online shop ya. Memang pasarnya Oranger itu memang kebanyakan untuk soal pick up itu yang membutuhkan kebanyakan online shop. Online shop. Jadi online shop di Surabaya itu potensinya masih cukup banyak ya. Sangat banyak. Nah, kalau dari online shop itu, Mas Aman kira-kira produknya apa yang diminati oleh konsumen kan, gitu, oleh pelanggan yang membeli online shop itu? Ordernya apa? Bermacam-macam sebetulnya, Pak. Ya. Bermacam-macam untuk produknya kantor pos itu. Cuman kebanyakan memang paket kilat khusus ya. Yang diambil. Enggak, kalau komoditinya yang isinya yang dikirim. Paketnya. Paketnya isinya apa? Macam-macam juga, Pak. Ada pakaian, ada perabotan rumah tangga. Itu online shop ya? Iya, online shop. Dan perabotan sama elektronik, cuman elektronik nggak begitu banyak. Ya. Samping itu ada komunitas pengiriman luar negeri. Komunitas luar negeri. Ya. Ini yang menarik nih kan gitu ya. Betul. Ini komunitas kiriman luar negeri ini gimana ceritanya bisa mendapatkan pelanggan seperti komunitas pengiriman luar negeri? Iya, ini juga semua izin Allah, Pak. Semua dimudahkan. Ya. Waktu itu saya sedang membantu menguruskan fitosanitari, Pak. Di mana di balai karantina. Di balai karantina pada saat saya mengurus untuk ada teman saya yang sedang mengirimkan paket ke luar negeri. Di sana ada seorang wanita yang juga sedang menguruskan dokumen tersebut. Nah, setelah itu saya sempat dengar waktu ibu-ibu itu ngobrol sama petugas balai karantina. Saya sempat dengar, ini rencana mau saya kirim kantor pos. Ya. Karena kebetulan duduk saya berdekatan dengan beliau bicara. Ya. Setelah beliau selesai bicara, langsung saya tempel, Pak. Iya, saya tempel. Saya langsung, kok untungnya juga saya pakai seragam. Seragam kantor pos. Sehingga saya juga agak pede gitu untuk mengenalkan diri sebagai petugas kantor pos. Sehingga langsung saya tawarkan bahwa
ini ada tawaran untuk backup gratis segala macam. Kemudian beliau sangat merespon. Saat itu juga semua barang-barang paketnya diserahkan ke saya, Pak. Di situ juga. Di situ juga. Diserahkan ke saya sampai bahkan meneruskan pengurusan dokumennya. Oh, Karena memang kebetulan beliau juga bekerja di sebuah perusahaan ekspor impor. Nah, dari situlah beliau mengenalkan diri bahwa beliau punya komunitas ekspor impor. Terutama yang segmennya itu adalah TKI, Pak. TKI di beberapa negara, sehingga kegiatan pengiriman ke luar negeri itu hampir sering dilakukan. ya. Kalau ini berarti dengan ibu itu aja pelanggannya atau Bukan, Pak. ada Jadi banyak? merantak. Jadi Ya. pintu masuknya dari ibu tersebut, sehingga saya dikenalkan dengan beberapa teman-teman yang lainnya. Saya langsung diarahkan ada beberapa nomor HP yang bisa dihubungi, langsung saat itu juga saya hubungi semua, dan ternyata betul beberapa orang yang direkomendasikan tersebut juga sering melakukan pengiriman. Dari satu orang itu menjadi dua orang, yang satu juga merekomendasikan nama yang lain juga, Pak. Nah, sehingga meluas itu seperti itu. Kalau produknya apa, Mas? Yang dijual untuk pengiriman luar negeri? Yang paling sering sih IMS sama RLN, Pak. Oh, ya, Yang sama ya. RLN. Tapi pernah juga ada Pak ekspor impor. Ya, kalau dalam 1 bulan produksinya sampai berapa? Sebetulnya sih nggak bisa ditentukan Ya. labil, Pak ya. Jadi naik turun. Jadi kadang dalam 1 minggu ada yang sampai nggak ada pengiriman, ada bahkan 1 bulan sekali baru ada masuk lagi. Ya. Cuman ada juga yang seminggu sekali ada. Seperti hari ini kan yang mau saya rekam ini salah satu dari anggota mereka. Ya, yang akan mengelola pengiriman untuk hari ini. Mas Awan, saya mendapatkan informasi bahwa Mas Awan ini kan fee yang diterima bulan September ya, sekitar 22 juta lebih kan gitu ya. Nah, saya ingin mendapatkan informasi kira-kira apakah dari omsetnya dengan pelanggan sebegitu banyak atau ada hal-hal yang lain yang membuat Mas Awan itu termotivasi sehingga bisa mendapatkan fee sampai dengan 22 juta. Iya, Pak. Betul, fee yang saya dapatkan memang dengan nilai tersebut. Ya. Memang akhirnya berawal balik lagi ke awal ini, Pak. Berawal dari bisa di awalnya. Terus yang tadi saya pertama saya sempat cerita saya punya pekerjaan di luar Oranger. Nah, begitu di tahun kedua itu peningkatan penghasilan saya meningkat, justru malah pekerjaan saya yang utama saya tinggal. Oh ya. Ya tinggal. Saya seriusi di Oranger, saya maksimalkan di Oranger. Ternyata memang benar hasil yang diceritakan teman saya itu benar-benar ada gitu loh, menjadikan sehingga peningkatan itu terus terjadi. Nah, terus kemudian dari hasil tersebut saya jadikan ukuran bahwa kalau memang ini bisa ditambahkan atau ditingkatkan berarti omset saya juga akan meningkat. Otomatis pengorganisiran istilah saya, pengorganisiran itu terus saya lakukan mulai dari bukan cuma online shop tapi di luar online shop juga terus saya tambahkan. Jadi itu ya yang membuat Mas Awang akhirnya bisa mendapatkan omset sampai atau fee-nya sampai 22 juta rupiah per bulan. Biasanya rutin berapa, Mas? Kalau yang bulan-bulan sebelumnya jauh itu memang belum sempat segitu, Pak. Sekitar antara 17 ya, 11 sampai 22 ini ya. Ya, biar teman-teman Oranger itu terinspirasi. Kira-kira ada masukan atau saran dari Mas Awan? Iya, kalau dari saya sangat sederhana, Pak. Ya. Cukup berikhtiar dan tawakal aja. Dengan tawakal semua akan dimudahkan. Semua apapun pekerjaannya, apapun problemnya di lapangan ataupun di kantor akan
Kalau yang terkait dengan customer, pelanggan Bapak, pelanggan Mas Awan biar loyal, biar tetap menghubungi Mas Awan untuk melakukan pengiriman, seperti apa yang Mas Awan lakukan? Saya sangat suka melakukan pendekatan hubungan emosional, Pak. Oh, emosional. Jadi ya. saya sudah nggak menganggap lagi customer itu adalah customer, Ya. tapi menganggap itu adalah saudara. Nah. Kayak seperti contoh, saya pernah diajak rekreasi, Pak. Oh, coba rekreasi. Ya, saya sempat ikut di rekreasi. Ada juga yang salah satu customer itu punya kegiatan ke panti asuhan. Ya. Panti asuhan, saya sempat ikut. Kemudian contoh yang lain dalam hal pulaan barang. Ya. Pulaan barang saya sempat membantu mereka Ya. untuk mengambilkan barang yang digulak di daerah Pasar Pabean untuk dibawa ke rumah. Ya. Sangat seperti itu yang biasa saya lakukan. Kalau ini memberikan laporan nggak, Mama, pada saat sudah diproses, sudah dikirim, kemudian Mas Awan memberikan laporan nggak kepada pelanggan? Iya, Pak, saya beri. Jadi nggak contoh terutama untuk IMS, Pak. Untuk IMS dan untuk pengiriman luar pulau. Ya. Itu saya mengawal. Ya. Mengawal kiriman tersebut sampai di mana perkembangan yang dalam perjalanan paketnya itu. Itu aja harapan Mas Awan kepada teman-teman Oranger yang lain selain ikhtiar, tawakal. Barangkali ada yang lain yang ingin disampaikan, Pak Ya, ini pinter-pinter melakukan motivasi, Pak. Motivasi. Ya, atau strategi kerja segala macam itu banyak kreasi yang bisa dilakukan. Ya, saya kira itu ya Mas Iman ya. Kalau ada barangkali Mas ada yang disampaikan, silakan aja. Barangkali ini kan kita ingin inspirasi dari Mas Awan ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman para Oranger yang ada di seluruh Indonesia, di Jawa Timur pada khususnya, bahwa ternyata potensi itu di setiap daerah masih banyak kan gitu ya, yang bisa di prospek oleh para Oranger, yang digerak oleh Oranger. Dan faktanya produk PT Pos Indonesia juga masih ini ya, diminati ya. Masih diminati ya. Sangat diminati gitu ya. Ya, saya kira mungkin ini cukup yang diskusi kita dengan Mas Rasdian Awan, Oranger dari kantor Pos Surabaya yang luar biasa. Omsetnya lebih dari ratusan juta, dan fee yang didapatkan dalam 1 bulan terakhir kemarin adalah sebesar 22 juta. Kalau di rata-rata bahkan sebelumnya juga sudah menyentuh angka 17 juta. Kita berharap mudah-mudahan diskusi dan obrolan ringan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman para Oranger. Ternyata kalau kita ikhtiar, kita tawakal, kita ulet, kita bisa memberikan yang terbaik buat customer. Insya Allah kita akan mendapatkan customer yang loyal, dan juga tentunya PT Pos Indonesia menjadi pilihan dari para pelanggan. Demikian diskusi dan obrolan ringan kita pagi hari ini. Terima kasih.